Kata post yang pertama nih, tipe pertama. Kalau anak ini punya relasi yang hangat dengan ayahnya, tapi si ayah ternyata berkonflik dengan negara, konflik yang berat, Betul. maka tercipta sebuah basis bagi anak ini untuk menjadi teroris separatis. Ini Kak Seto, kita mau bicara kali ini topik serius nih Kak, tentang terorisme. Terus terang saja saya prihatin, sedih, campur takut dan marah ketika menyimak kejadian di Sulawesi tentang pembunuhan terhadap satu keluarga, dan otoritas keamanan menyebut itu diduga kuat dilakukan oleh jaringan terorisme. Karena ini topiknya super serius, sementara saya yakin kebanyakan viewers Kak Seto adalah orang-orang yang teduh, maka yuk kita turunkan sedikit temperaturnya. Monggo Kak Seto nyanyi. Spontan nih. Nyanyi apa yang bisa Kak Seto kaitkan ke terorisme? Oke. Lagu yang saya ciptakan selama pandemi ini, Mendidik dengan Cinta. Silakan Kak. Ini kameranya kemana teman-teman? Ke sini Kak. Oke. Semua anak merindukan kasih sayang kita, mari tetap mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Kak Seto banget, CINTA. Tapi pertanyaan saya justru, kenapa suaranya harus dibikin berat seperti Pranajaya? Ya karena saya bukan Prananingrum. Oke. Dan saya penggemar berat Pranajaya. Bapak Pranajaya. Apa yang Kak Seto tahu tentang Pranajaya? Kalau saya tahunya beliau itu dulu di TVRI, badan tegap, badannya kan bongsor kayak. Betul. Tapi kumisnya tipis dan bernyanyi khusus seriosa. Iya. Artinya saya kalau berdendang di kamar mandi waktu itu saya merasa aduh kok mirip-mirip ya saya dengar dari beliau. Kemudian beliau juga banyak mencipta lagu juga untuk anak-anak. Saya pernah berjumpa sendiri pada beliau dan saya juga pernah menyatakan diri ingin menjadi murid beliau. Lagu apa yang dari Pak Pranajaya yang Kak Seto suka? Lagu-lagunya, nah ini lagunya ini loh yang dari Italia, Pavarotti itu. Oh, Luciano Pavarotti? Iya. Atau Andrea Bocelli? Pavarotti. Beliau kalau O sole mio dan sebagainya itu. Itu diubah Elvis Presley jadi lagu It's Now or Never. Iya. Saya kadang-kadang menyanyikan dua itu tapi lebih cocok saya dengan gaya Itali gaya Pak Pranajaya lah. Seriosa gitu. Iya, betul. Apa nama musiknya kalau gitu, suara bariton atau apalah gitu ya. Oke. Lalu kenapa ketika saya minta nyanyi tentang lagu yang ada kaitan dengan terorisme, kenapa lagu tadi yang dinyanyikan? Iya, bagaimana menunjukkan terorisme kan sesuatu yang penuh nuansa kekerasan, kekejaman dan sebagainya. Nah, padahal mendidik anak itu justru harus dengan kasih sayang, keteduhan, kesejukan, dan kekuatan CINTA tadi. Jadi, dan saya kira betapapun itu putra-putri yang melakukan aksi terorisme, itu adalah tetap anak-anak yang mendambakan pendidikan penuh kasih sayang, penuh kekuatan cinta tadi. Karena Kak Seto mengasosiasikan terorisme dengan kekerasan, dengan perilaku brutal yang barangkali tidak punya belas iba sama sekali. Bagaimana Kak Seto memotret seorang pelaku terorisme dengan anaknya? Pertanyaan saya, teroris punya kasih sayang tidak sih? Iya, saya tetap melihat bahwa beliau ini tetap seorang ayah. Ya, kalau memang terorisme itu terorisnya perempuan seorang ibu yang tetap juga penuh kasih sayang kepada putra-putrinya. Sehingga
yang mungkin terjadi sudah beberapa waktu yang lalu, di mana muncul pelaku ditangkap, bahkan juga ada anak yang terlibat juga dalam kegiatan itu, saya justru menekankan bahwa anak-anak itu bukan teroris. Betapapun Kak Seto bilang si teroris ini pasti tetap sayang pada anaknya, tapi faktanya ayah atau ibu ini mengajak anak mereka melakukan aksi barbar tersebut. Iya, iya. Artinya dalam hubungan sehari tetap penuh kasih sayang, tapi mungkin ini ada suatu pandangan-pandangan tertentu tersendiri yang diyakini oleh sang pelaku ini yang menganggap bahwa ini juga ada suatu misi yang melibatkan anak dan sebagainya. Jadi marilah kita pisahkan hal itu. Nah ini menarik Kak. Ya. Ketika Kak Seto memotret tindak terorisme itu dalam sebuah ikatan batiniah antara orang tua dan anak, pandangan Kak Seto ini berkesesuaian dengan akademisi dari Israel. Namanya Post. Dia kalau tidak salah dari University of Jerusalem. Dia meneliti tentang sebab musabab proses psikologis kenapa ada orang yang menjelma sebagai teroris. Tapi kita harus hati-hati memakai teori dari Post ini. Kenapa? Dia berasal dari Israel. Lalu yang dia teliti adalah orang-orang Palestina. Jadi dengan semena-mena, semena-mena nih orang Israel itu menganggap Palestina itu identik sebagai teroris, gitu kan? Lupa pada dirinya sendiri. Kalau dia bercermin dia harus sadar bahwa dia imperialis kan, dia penjajah gitu. Nah, tapi terlepas dari itu, yang saya katakan, Post ini juga menjelaskan asal muasal teroris itu dari ikatan batiniah antara si teroris pada masa kanak-kanak dengan orang tua, khususnya ayahnya, dan dengan negara sebagai simbol kekuasaan. Kata Post, yang pertama nih, tipe pertama. Kalau anak ini punya relasi yang hangat dengan ayahnya, tapi si ayah ternyata berkonflik dengan negara, konflik yang berat, maka tercipta sebuah basis bagi anak ini untuk menjadi teroris separatis. Anak hangat dengan ayah, ayah berkonflik dengan negara, anak itu bisa akan menjadi teroris separatis. Jadi perlawanan anak ini terhadap negara adalah kelanjutan dari misi ayahnya. Itu teroris tipe pertama, kata Post. Teroris tipe kedua adalah kalau situasinya begini. Anak ini berkonflik dengan ayahnya. Lalu ayahnya pada dasarnya tidak punya persoalan dengan negara. Jadi dibalik, anak berkonflik dengan ayahnya, ayah relatif tidak punya persoalan dengan negara. Anak ini nantinya, kata Post, boleh jadi akan menjadi teroris anarkis. Aksi teror yang dia lakukan, aksi anarki yang dia lakukan, adalah sebuah cerminan dari bentuk pembangkangan dia terhadap ayahnya. Karena tidak mungkin bagi anak ini untuk misalnya menampar ayahnya, memukul ayahnya. Maka yang dia jadikan sebagai objek pengganti itu adalah halte, gedung-gedung pemerintah. Kenapa? Karena halte, gedung pemerintah itu dianggap sebagai simbol kemapanan, simbol kekuasaan, dalam kurung simbol ayahnya. Jadi aksi anarki dilakukan sebagai sebuah pantulan dunia dalam, yaitu kebencian terhadap sosok orang tua. Nah, ini teori dari Post itu sekali lagi merupakan sisi lain dari penjabaran Kak Seto tadi, bahwa persoalan pada relasi antara anak dan orang tua, kalau tidak terkelola dengan sebagaimana mestinya, justru akan memunculkan benih-benih bagi aksi kekerasan, bagi perilaku kekerasan, bahkan bagi kepribadian yang serba kekerasan. Jadi berarti perilaku kekerasan itu kan diperoleh melalui suatu proses belajar belajar untuk melawan, belajar untuk mencoba untuk membela egonya, kemudian melakukan perlawanan atau penyerangan, dan kemudian objeknya saja dipindahkan. Kalau sudah dewasa, apa mungkin ayahnya sudah tua atau mungkin dia akhirnya suatu yang mapan adalah negara itu yang dilawan ya. Oke, jadi berarti pentingnya pendidikan anak sejak usia dini yang tetap tadi dalam suasana CINTA. Oke. Yang justru paling membuat saya prihatin adalah ketika adanya aksi-aksi pembersihan terhadap aksi teror yang dikabarkan
sedemikian agresif, sedemikian brutal, sehingga operasi pembersihan terhadap tindak terorisme itu disaksikan juga oleh masyarakat sekitar, bahkan oleh anak-anak. Ya. Kak Seto kalau saya tidak salah pernah punya cerita tentang itu, pengalaman tentang itu ya Kak? Ya memang saya mungkin sudah agak lupa karena beberapa kasus memang saya terjun menangani, tapi pada waktu itu kalau tidak salah di Kabupaten Klaten waktu Klaten, itu. Jawa Tengah. Ya, nah saya juga mengajak masyarakat untuk tadi memisahkan hal ini perlakuan-perlakuan terhadap ayahnya yang diduga atau mungkin sudah divonis sebagai teroris ini tidak melibatkan anak-anak karena bagaimana juga anak-anak adalah tetap berada di tempat yang bersih, yang jernih, yang suci dan sebagainya. Jangan sampai dicampur adukkan masalah itu. Apa yang Kak Seto lihat pada anak-anak pada saat Kak Seto datang? Iya, mereka juga menjadi sangat panik, bingung, mungkin stres, menangis ya karena situasi itu. Dan kami terus terang juga mengkritisi aparat waktu itu. Jadi jangan sampai hal ini mencampur adukkan antara anak dengan kejahatan kalau itu dianggap sebagai kejahatan dari orang tuanya. Jadi supaya anak ini juga tidak terpapar suatu perasaan sakit hati, dendam dan sebagainya, akhirnya justru trauma juga dan bisa melahirkan sebagai pelaku-pelaku terorisme pada masa yang akan datang. Jadi ya di samping menyasar atau targetnya adalah si pelaku teror, pada saat yang sama perang yang juga berlangsung adalah merebut simpati masyarakat ya Kak? Ya. Mencegah agar tidak ada guncangan psikologis yang dahsyat yang dialami oleh masyarakat dari sebuah operasi yang kita asumsikan sesungguhnya punya etikat yang sangat baik ya dari aparat keamanan. Khususnya anak-anak ya, masyarakat dalam ini adalah anak-anak ini. Khususnya anak-anak. Ya, betul. Nah dari anak-anak yang menyaksikan operasi pembersihan katakanlah demikian, kemudian mereka mengalami takut, trauma, terguncang dan segala macam dari Kak Seto tersebut. Pernah Kak Seto pantau lagi tentang kondisi psikologis mereka pasca kejadian setelah sekian lama gitu? Apakah mereka relatif sudah bisa normal, lebih bisa menerima kenyataan atau justru muncul respon-respon negatif ya? Ya, pernah sekali waktu itu saya juga bisa artinya mungkin tidak langsung tapi melalui orang yang terpercaya yang bisa memberikan masukan yang memang tampaknya luka ini tidak mudah untuk cepat disembuhkan. Jadi itulah mungkin yang perlu kita sampaikan juga kepada aparat bahwa hal ini harus hati-hati. Artinya bahwa ya kita serahkan saja kepada hukum, tapi tidak semacam diadili langsung di depan masyarakat dan di depan keluarganya, karena justru takutnya menjadi kontraproduktif tadi. Kita tujuannya kan justru membasmi terorisme ini, artinya supaya jangan pernah terjadi lagi. Ya tentu juga dengan cara-cara yang tepat dan justru tidak melahirkan pelaku-pelaku baru di kemudian hari. Kak Seto juga menangani kasus terorisme Surabaya kalau tidak salah Pak ya? Aksi teror yang dilakukan oleh satu keluarga, betul? Betul. Ya, kemudian anak-anak kan juga dirawat di suatu tempat. Ini anak-anak, maksudnya anak-anak yang menyaksikan aksi terornya atau anak-anak dari para teroris? Anak dari para teroris. Anak-anak dari para teroris itu? Iya. Kami juga melakukan pendekatan psikologis, ini semua dari LPAI ya, Lembaga Perlindungan Indonesia, dan mencoba untuk menangkap perasaan-perasaan terdalam dari mereka. Apa kata mereka? Ya memang dalam perkembangannya menunjukkan adanya hal yang cukup positif bahwa menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya memang tidak bisa dibenarkan. Oh, mereka bisa katakan. Ya, kelas berapa mereka, Kak? Maaf, Kak. Waktu itu memang SD ya, kalau tidak salah kelas berapa, 3 atau 4 SD begitu. Jadi setelah didampingi akhirnya mereka punya kesadaran, kelas 3 atau kelas 4 itu sadar bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak benar gitu ya. Iya. Dan ini ya mungkin harus terus dikembangkan dalam berbagai tindak kejahatan, bukan hanya terorisme saja, tapi mungkin ada pelaku perampokan, ada pelaku pemerkosaan atau segala macam. Sering yang menjadi korban adalah anak-anak. Ya. Korban dari kebingungan atas identitas keluarganya yang juga berpengaruh pada identitas pribadi mereka sendiri. Apa ya ekspektasi mereka terhadap negara ya Kak? Sempat tidak terlontar dari mulut mereka. Apa yang mereka harapkan? Orang tua mereka sudah tidak ada lagi. Barangkali mereka juga
ya sedikit banyak ditolak oleh masyarakat agar Ya. tidak kembali ke tempat asal. Apa ekspektasi mereka? Di mana mereka saat ini? Apa yang mereka lakukan saat ini? Ya memang seperti mungkin akhirnya melahirkan suatu pasal katakanlah bahwa mereka termasuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus ya. Dan negara juga wajib memberikan itu. Perlindungan khusus ini termasuk tetap menumbuhkan konsep diri yang positif, kemudian melakukan ya semacam treatment psikologis lah agar mereka bisa memisahkan dengan apa yang dilakukan orang tua dengan tetap mereka melihat masa depan tetap dengan optimisme tinggi dan berpikir positif tadi. Itu anak-anak dari para teroris, mereka terlibat tidak sebetulnya dalam aksi teror itu? Mereka terlibat Pada dasarnya sih tidak. Pada dasarnya tapi tidak. Dilibatkan, nah ini sering terjadi. Nah bagaimana kalau situasinya begini Kak? Ada anak-anak dilibatkan oleh orang tua mereka dalam aksi teror, misalnya membawa bahan peledak gitu ya. Ya. Lalu melakukan aksi pengeboman. Anak ini ditangkap oleh aparat keamanan. Menurut Kak Seto, anak ini diapakan oleh negara sebaiknya? Ya, yang betul adalah tadi dibina, bukan dibinasakan ya. Jadi pembinaan pada anak-anak sebagai amanat untuk memberikan perlindungan khusus itu nomor satu memang negara. Sebagai representasi masyarakat, boleh dong saya khawatir Kak, bahwa maaf kata ini, anak-anak itu apalagi sadar bahwa orang tua mereka sudah tidak ada, anak-anak itu boleh saja kan, bukan boleh saja, maaf saya keliru, anak itu bisa saja kan kemudian membayangkan ada sebuah operasi suci yang belum sempat dilaksanakan hingga tuntas oleh orang tua mereka, lalu mereka belajar sendiri untuk menjadi kader-kader teroris baru. Apalagi hari ini, seiring dengan keberadaan media sosial dan internet, dikenal ada dua istilah terkait dengan regenerasi teror. Pertama yaitu self-radicalization. Bagaimana kemudian anak-anak itu menyaksikan tayangan di media sosial atau di pesan berantai via WhatsApp, mereka meradikalkan pikiran mereka sendiri. Mereka tidak masuk ke sekolah tertentu, mereka tidak harus berguru ke siapapun, tapi dengan memanfaatkan media sosial, mereka bisa meradikalisasi otak mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua ada istilahnya self-recruitment. Setelah otak mereka radikal sedemikian rupa, maka mereka merekrut diri mereka sendiri. Hari ini saya putuskan, saya ingin menjadi pejuang penerus cita-cita ayah bunda misalnya. Berarti pada saat itu dia sudah menjadi seorang teroris. Nah, yang ingin saya tanyakan ke saya itu, bagaimana kita bisa membendung regenerasi teror semacam ini? Ketika media sosial faktanya sudah ada dalam genggaman anak-anak kita. Dan mereka bebas berseluncur mencari informasi apapun, video apapun dengan jari mereka. Ya, itulah kalau di dalam konteks perlindungan khusus negara tidak hadir. Gitu. Jadi saya kira apa yang misalnya sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan lembaga Balai Handayani itu yang kemudian menampung mereka. Populer disebut Maman ya, populer disebut Maman. Okay. Jadi memberikan juga panduan, pandangan-pandangan baru, kemudian bimbingan dan sebagainya, sehingga mereka tidak tergelincir lebih dalam lagi, karena mungkin ya unsur kekeluargaan yang erat, bahwa ini adalah orang tua saya, ya nenek moyang lah anggap saja, sehingga pasti harus diteruskan perjuangannya segala macam ini, itu tidak berlanjut, maka perlu ada suatu langkah-langkah nyata begitu. Orang tua sudah tidak ada, sementara anak-anak itu tetap butuh keluarga, butuh naungan. Apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka, Kak? Agar mereka tidak menjadi, ya katakanlah pelaku kekerasan atau teroris berikutnya. Ya, artinya di dalam Balai Handayani tadi adalah bagian dari tangan negara. Tapi kan tidak seterusnya, Kak, tidak selamanya mereka di sana, kan, Kak? Iya, ya tentu ada kelanjutannya ya. Nah, kelanjutannya itu bisa bekerja sama apakah dengan mungkin melibatkan KPAI sebagai bagian dari perlindungan anak Indonesia sebagai lembaga negara, mungkin juga lembaga-lembaga NGO yang lain, misalnya LPI sendiri juga bisa ikut terlibat. Gitu. Jadi peran serta masyarakat saya kira juga perlu sekali dilibatkan. Ibaratnya tadi kan melindungi anak, mendidik anak, membina anak perlu orang sekampung, perlu semua bergandeng tangan. Kalau saya pahami dari apa yang Kak Seto katakan, berarti tetap tujuan akhirnya adalah semaksimal mungkin mengupayakan
anak-anak itu bisa bereintegrasi kan ya ke masyarakat Betul, ya Kak? betul. Bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat. Ya. Itu saja dengan Ya. kepribadian yang baik, dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Ya, ya. Tiba-tiba saya teringat kasus sekian banyak keluarga termasuk anak-anak mereka yang dikabarkan masuk ke dalam ISIS ya, masuk ke dalam ISIS dan kabarnya berada di Suriah atau sekitar sana lah. Menurut Kak Seton, satu keluarga plus anak-anak sudah dibawa ke sana. Di sana disebut sebagai medan atau gerbang menuju surga. Mungkin proses cuci otaknya berlangsung 24 jam sehari. Di tengah deru, peluru, dan bau mesiu. Saya bayangkan mereka menjadi anak-anak yang terkondisi sedemikian intens dengan kekerasan. Haruskah kita bawa pulang mereka? Atau tetap di sana saja? Terserah deh. Bodoh amat kita mau apakan, mereka apakan. Pokoknya Indonesia bersih dari terorisme. Padahal mereka keluarga Indonesia juga. Menurut Kak Seto sebaiknya mereka kita pulangkan atau tetap di sana ya? Iya, dalam konteks perlindungan anak. Nah, anak Indonesia, dia adalah Indonesia, perlu dilindungi. Nah, perlu dilindungi juga dari bujuk rayu atau mungkin cuci otak atau semacam kawah condro di mukonya untuk teroris dan sebagainya. Ini ya perlu demi konteks perlindungan anak, dilindungi dan diselamatkan. Karena bagaimana juga mereka misalnya suatu saat nanti ditugaskan, biarpun dimanapun termasuk juga di Indonesia, kan itu juga mereka sebagai generasi yang kemudian ibaratnya tersesat lah. Gitu. Jadi marilah kita betul-betul konteks perlindungan anak, lindungi juga dengan perlindungan khusus pada anak-anak yang mungkin sudah mengalir darahnya dalam tanda kutip ya, terorisme tadi. Ini saya persoalkan karena terus terang Kak, ada satu keluarga dari luar Jakarta yang bertandang ke rumah saya. Ya, ya. Kebetulan seorang nenek. Nenek ini sudah tahu persis bahwa anak, menantu, dan anaknya, cucunya, itu sudah dibawa ke Suriah. Inisiatif keluarga itu sendiri. Nenek ini juga tahu bahwa anaknya, menantunya juga sudah tidak ada. Karena peperangan di sana. Tinggal satu cucunya yang masih hidup di sana. Nah, si nenek ini minta bantuan saya agar bisa terhubung ke cucunya tersebut. Lalu saya putar kepala kemana, saya harus minta akses gitu ya. Ke Kemlu, ataukah ke BNPT. Tapi akhirnya saya mendapat koneksi ke International Red Cross, Palang Merah Internasional. Nah dari Palang Merah Internasional itu setahu saya kemudian terjalin komunikasi antara si nenek dengan cucunya yang ada di sana. Tapi terus terang saya terkejut Kak, karena cucunya ini masih kecil Kak, cucunya ini masih Umur usia berapa? usia SD. 10-11 tahun mungkin. Kurang lebih segitulah, dan dibawa waktu masih awal-awal masuk SD gitu. Ketika dia komunikasi dengan neneknya, tentu saja neneknya mengajak, ayo pulang cu ke Indonesia. Ada nenek, ada Pak D segala macam. Si cucu ini menolak. Dia tinggal sendirian di sana. Ayah ibundanya sudah tidak ada. Dia sendirian. Tapi dia menolak pulang. Dia tetap pilih berada di sana karena dia yakin sekali lagi itulah gerbang surga. Dia yakin sepenuhnya bahwa ayah bundanya sudah melakukan hal yang benar. Dan tugas dia adalah meneruskan cita-cita itu. Anak perempuan kan? Oh iya? Anak perempuan. Saya bayangkan, oke lah, anak-anak kita asosiasikan sebagai sosok yang lemah ya, lemah tanda petik. Gitu. Secara psikologis gampang dipengaruhi, secara fisik juga gampang ditaklukkan. Tapi anak selemah itu ternyata sudah punya pendirian sedemikian rupa, tidak mau pulang ke Indonesia. Dengan keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kelanjutan dari misi kedua orang tuanya. Nah, tapi saya sepakat dengan Kak Seto, kalau kita baca undang-undang, kebetulan saya punya catatannya Kak. Di dalam undang-undang pasal 69B memang kita harus memberikan perlindungan khusus ya bagi anak korban jaringan terorisme. Dan perlindungan khusus itu sifatnya adalah kewajiban sekaligus tanggung jawab negara. Jadi negara sungguh-sungguh tidak bisa tutup mata ini terhadap anak-anak yang baik anak-anak para pelaku teror di Indonesia maupun anak-anak yang terlibat dalam jaringan terorisme internasional. Internasional ya, betul. Bagaimana menjawabnya, bagaimana cara memulangkannya terus terang saya tidak tahu. Tapi saya juga ingin bertanya ke Kak Seto begini. Apakah terorisme akan terus-menerus menjadi bahaya bagi anak-anak kita di Indonesia, Kak? Ya jelas ya, sesuatu yang bersifat unsur kekerasan, unsur memporak-porandakan negeri ini,
negeri yang ya banyak dikagumi seluruh dunia sebagai apa ya? Mungkin Mas Ayat khusus. Apa? Bukan lautan, bukan kolam susu. hanya. Hah? Bukan lautan. Oh, hanya ya. Nah, coba Kak. Bukan lautan, hanya kolam susu. Terus? Bisa tahu saya. Intinya lewat lagu itu Kus Plus ingin mengatakan Indonesia itu surgawi gitu kan kayaknya. Iya, iya. Ya, apa kan ya, julukan-julukan yang sangat indah lah. Apa kalau Bali sering dikenal itu? Pulau Dewata, Mutu Manikam. Bukan Oh, iya tahu saya. yang ada unsur surga. Iya. Ya, artinya sesuatu yang benar-benar apa ya, sangat indah, sangat damai. Nah, ini yang jangan sampai terusak oleh berbagai tindakan-tindakan yang penuh dengan nuansa kekerasan. Luka parah, cacat, apalagi sampai meninggal dunia, itu kan bisa dikatakan sebuah gambaran tidak menyenangkan bagi orang-orang. Betul. Terutama bagi anak-anak. Tapi apa menyebabkan kemudian orang-orang, khususnya anak-anak, kemudian ada yang terpikat Kak, pada kelompok-kelompok kekerasan? Ya, bagaimana juga kan apa ya, setiap manusia atau mungkin juga anak ada unsur agresivitasnya kan, dorongan agresivitas ini. Dimana kalau diarahkan secara positif ya menjadi suatu prestasi, menjadi olahragawan, menjadi seniman yang hebat, mungkin ilmuwan yang cemerlang. Tapi kalau arahnya negatif ya bisa menjadi apa ya, teroris, perusak dan sebagainya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan naluri agresivitas ini yang pada dasarnya netral ini ke arah positif. Nah, anak-anak yang penuh dengan dinamika seperti ini, kalau terlantar, kalau terpinggirkan atau mungkin diabaikan oleh negara, ya akhirnya akan melahirkan berbagai hal-hal dan dalam nuansa yang negatif tadi. Gitu. Banyak anak-anak yang di Indonesia menurut Kak Seto terkondisi untuk atau terpapar untuk masuk dalam kelompok-kelompok kekerasan. Ya, akhirnya akan cukup banyak kalau memang tadi negara tidak hadir, tidak ada aktivitas yang positif yang bisa mengarahkan mereka. Ya, kalau dulu kan mungkin pernah kita ingat adanya gelanggang remaja misalnya. Gelanggang olahraga, gelanggang seni, segala macam itu kan? Iya, artinya gelanggang remaja itu untuk menyalurkan dorongan agresivitas dalam tanda kutip tadi para remaja untuk hal yang positif, apa di bidang olahraga, di bidang seni teater, mungkin paduan suara, musik dan sebagainya. Nah, manakala tidak, ya mungkin yang paling awal-awal misalnya melakukan bullying, kemudian melakukan geng motor, tawuran dan sebagainya. Nah, itu yang. Nah, ini oke nih, berarti kita tidak melihat terorisme sebagai persoalan hitam atau putih. Tapi kita mencoba memposisikan terorisme dalam sebuah spektrum kan ya. Dalam sebuah spektrum kekerasan, perilaku kekerasan, mulai dari yang putih sampai yang hitam legam. Yang hitam legam anggaplah aksi teror. Tapi yang di tengah-tengah itu ada yang dari bully, tadi Kak Seto katakan, ada yang dari bully sampai kemudian masuk geng motor, dan seterusnya sampai yang paling ekstrim adalah aksi teror. Berarti cegatnya solusinya di paling hilir dong kan? Hilirnya, ya betul. Ya ibarat tadi suatu potensi ini tinggal diarahkan saja. Sama saja misalnya ya yang paling sederhana, teriak aja deh. Teriak itu normal kan, ledakan suara begitu. Tapi kalau teriaknya ini asal teriak, tidak ada nadanya, tidak ada iramanya dan sebagainya, ya mungkin akan menjadi sangat negatif gitu. Tapi kalau tadi diteriakkan oleh dulu almarhum Pak Pranajaya dengan ya berbagai lagu-lagunya melengking dan segala macam, itu kan akhirnya jadi sesuatu yang sangat indah gitu. Bicara internet kan sesungguhnya tidak hanya menjadi media penyebaran ideologi kekerasan ya Kak. Banyak orang salah kaprah menganggap internet itu dunia maya, itu dunia yang serba aman. Padahal boleh jadi di situ segala macam sumber mara bahaya berlangsung. Ada sebutlah ideologi kekerasan, ajakan kekerasan, kemudian juga pornografi. Ya. Bahkan juga iklan rokok. Ya, betul. Nah, setahu saya Kak Seto belum lama ini kan berkunjung ke sejumlah lembaga negara menyampaikan hasil Kongres Anak ya Kak. Ya. Apa isinya Kak?
Ya, intinya suara anak itu juga memohon agar berbagai peraturan perundang-undangan itu betul-betul berpihak untuk kepentingan terbaik bagi anak, termasuk melindungi anak. Ada dua sebenarnya yang dilindungi dari pengaruh iklan di media sosial itu ya, yaitu dari pornografi dan kedua dari iklan rokok tadi. Karena memang pengaruhnya cukup dahsyat begitu. Bahkan penelitian dari LPA sendiri, survei yang dilakukan itu justru lebih dari 50% remaja yang mulai merokok itu setelah melihat iklan tadi. Jadi ya bujuk rayu, seolah maco, keren, kreatif, ya, dan berbagai hal-hal yang positif tadi yang membuat anak terdorong kan. Kalau dalam psikologi kan dianggap anak the sense of identity kan, sedang dalam tahap pencarian identitas. Nah identitas tadi keren, maco, gagah, hebat dan sebagainya, itu yang ingin diburu oleh remaja. Begitu. Baik yang diburu itu lewat rokok maupun kelompok-kelompok kekerasan yang di permukaan menampilkan identitas maco, perkasa, pilihan, betul. Segala macam gitu. Betul, ya. Bahkan dalam itu didorong, Indonesia kan satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi CRC Convention on the Rights of the meratifikasi FCTC ya, Framework Convention on Tobacco Control. Okay. Kita kembali ke masalah terorisme, Kak. Saya tidak sedang membangun sebuah pesimisme, tetapi kata orang begini, terorisme itu akan muncul di dua tanah yang subur. Pertama, kemiskinan merajalela. Yeah. Secara lebih luas barangkali ketidakadilan yang merajalela. Dan yang ketiga adalah ketika sendi-sendi kehidupan bernegara itu sendiri, ideologi negara itu sendiri, dasar negara itu sendiri dalam kondisi terguncang. Sehingga muncul tawaran-tawaran, ya. Ideologi-ideologi alternatif yang seolah-olah akan bisa menjadi penawar atas segala macam kesulitan hidup. Kata orang, sebagian orang lah, dua hal ini, kemiskinan, ketidakadilan, dan juga ideologi yang ya saya mau mengatakan tidak rapuh, tapi sedang menghadapi tantangan ini juga sedang berlangsung di Indonesia. Dengan asumsi semacam itu, sepertinya cara kita untuk menangkal terorisme sepertinya akan sangat-sangat sulit ya Kak, agar anak-anak kita tidak terjerumus ke situ. Ya mungkin dimulai dari yang paling awal, suasana tadi yang saya selalu mendengarkan suasana yang penuh kekuatan cinta tadi. Di keluarga. Iya. Nah ini tipikalnya yang paling penting. Kembali ke level keluarga. Sangat mikro tapi relevan. Lanjut ya. Ya. Kalau itu sudah ibaratnya internalize dalam jiwa setiap anak, bahwa justru semua dihadapi dengan tenang, dihadapi dengan mampu bekerja sama, dengan mengedepankan tadi kekuatan cinta. Cinta itu kan ya penuh persahabatan, tidak ada permusuhan, tidak ada benci, iri, dengki dan sebagainya kan. Nah kalau itu tumbuh, itu juga akan mendorong lahirnya kreativitas di dalam problem solving terhadap berbagai permasalahan. Selalu ditekankan pada berpikir positif. Gitu. Tapi kalau sudah nuansanya penuh kekerasan, nah ini gejolak agresivitas tadi udah mengarah ke negatif. Bagaimana cara melawan, bagaimana cara menghancurkan, udah hancur pun bagaimana cara memusnahkan dan sebagainya sampai ke akar-akarnya. Jadi semacam bibit-bibit dendam, benci dan sebagainya itu yang akan membara dalam setiap jiwa anak. Kalau semua itu tidak dimulai dari anak-anak dengan penuh kasih sayang tadi. Gitu. Bagaimana kalau anak itu tidak punya orang tua? Ya lingkungan, orang tua kan bisa orang tua biologis, bisa orang tua sosial, efektif ya, orang tua efektif. Jadi mungkin kita lihat saja misalnya ada banyak ibu biologis, tapi ibu efektifnya malah babysitternya misalnya. Penuh kasih sayang, penuh kepedulian, itu anak akan tetap merasa hal yang positif. Ya kita dalam mungkin Mas Reza juga sangat paham bagaimana Bung Karno sangat mengidolakan Ibu Sarinah ya waktu itu ya. Pengasuhnya beliau. Jadi ibu efektif atau ibu siapapun pengganti tapi yang betul-betul profesional menjalankan fungsinya sebagai ibu, begitu juga orang tua itu yang lebih
paling bisa memberikan warna pada karakter setiap anak-anak. Gitu. Kalau anaknya dalam lapas? Ya, di sana kan juga banyak kan apa istilahnya ya para pengasuhnya lah di sana. Itu juga penuh kasih sayang. Saya melihat beberapa lapas anak yang dulu yang sekarang LPKA ya, itu juga menunjukkan bahwa cukup banyak walaupun itu bapak-bapak ya, tapi sangat peduli, sangat penuh kasih sayang. Bahkan kalau ada tamu juga bisa menawarkan apa yang bisa dibantu ini, fasilitasnya. Ini sudah ada misalnya meja pingpong, mungkin bat pingpongnya atau bolanya dan sebagainya. Itu berarti apa ya, betul-betul menjalankan juga sebagai orang tua di kegiatan Melihatnya tersebut. dari sisi lain, saya teringat hasil riset, Kak. Tentu saja yang namanya hasil riset itu kan tergantung pada wilayah dan waktu ya. Tapi hasil riset yang saya baca itu menyimpulkan begini. Sekitar 70-an% anak-anak yang berada di dalam lapas adalah anak-anak yang sesungguhnya melakukan pidana tanpa kekerasan. Jadi bukan 70% violent ya. offense. 70-an% bukan Misalnya apa violent tuh? offense. Misalnya mencuri, menipu, tapi tidak ada unsur kekerasannya. Jadi bukan violent offenders, bukan pelaku kejahatan yang disertai dengan kekerasan. Nah, dengan data seperti itu muncul pemikiran bahwa ya sudah, betapapun anak-anak itu melakukan pidana, tapi karena tidak ada kekerasan di dalamnya, maka kita tidak perlu kurung mereka. Jadi penghukuman terhadap anak-anak itu tetap harus dilakukan, tapi penghukumannya bukan dengan cara pemenjaraan, tapi tetap dihukum dengan cara mengedukasi anak-anak itu di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, sebagian dalam kasus ABH, anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, itu sudah mulai dilakukan. Anak-anak itu yang tidak melakukan pidana disertai dengan kekerasan, pidananya tanpa kekerasan maksud saya, itu tidak dikirim ke penjara, tapi dikembalikan ke orang tua. Tapi kalau dikembalikan ke orang tua, sementara orang tuanya juga tidak diedukasi ulang. Ya sama aja ya. Sama saja kan, keterampilan pengasuhannya tidak diasah, ya sama saja status quo. Tinggal menunggu waktu sampai kemudian anak itu berbuat onar kembali. Itu menurut saya. Ya, sebetulnya istilah LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, itu salah satu cara yang cukup tepat ya. Artinya bahwa ya memang harus ada suatu lingkungan atau lembaga yang bisa mengambil alih tugas orang tua yang mungkin tidak memungkinkan bisa memberikan pembinaan pada anak-anaknya. Tapi tidak harus selalu dikonotasikan sebagai negatif, wah dia pernah dipenjara dan sebagainya. Tapi namanya kan lembaga pembinaan khusus kan. Jadi intinya tadi semacam treatment psikologis agar bisa pulih kembali untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih sehat begitu. Oke, itu terkait dengan bagaimana intervensi kita lakukan terhadap anak-anak yang barangkali mengalami defisiensi cinta, kurangnya kehangatan di dalam keluarga. Tapi ketika kemudian yang menjadi perangsang bagi anak-anak adalah ideologi-ideologi alternatif. Oh, yang kita jadikan ideologi ternyata tidak ampuh untuk memecahkan masalah. Tidak bisa membuat hidup saya menjadi lebih baik. Kenapa saya tidak coba ideologi alternatif? Nah, kalau sudah mulai pemikirannya ke situ kan menurut saya jauh lebih pelik lagi itu kan. Ya makanya kalau sekarang ini kembali untuk mengkampanyekan, menggelorakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara dan kemudian sampai masuk ke dunia anak-anak, sampai sekarang juga ada karakter pelajar Pancasila dan sebagainya, itu sebetulnya justru untuk melawan ideologi-ideologi alternatif yang mungkin ditawarkan seolah-olah lemahnya ideologi. Ya. Jadi saya kira kita perlu apresiasi, kita bisa dukung dengan prinsip-prinsip tadi, akhlak yang mulia, kemudian kemampuan kerjasama, kemudian kebinekaan global ya. Artinya kebinekaan global bukan hanya nasional, itu juga mampu bekerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia begitu. Jadi itu saya kira perlu diapresiasi juga. Begitu. Urusan anak-anak, baik itu anak-anak teroris maupun anak-anak yang mengalami cedera akibat aksi terorisme, ini sesungguhnya berada di
kementerian apa ya, lembaga apa ya? BNPT itu mengurusi penanggulangan terorisme dalam artian pemberantasan terorisme kan ya kayak? Ya, ya. Apakah T-nya BNPT juga mengurusi masalah anak-anaknya ya, atau itu kementerian lain ya? Ya, sebetulnya kan memang harus bersinergi lah begitu. Kalau dari unsur pendidikannya kan sekarang juga ada Direktorat Pendidikan Keluarga kan. Jadi bahwa keluarga juga perlu dibina oleh Kementerian Pendidikan, namanya pendidikan termasuk juga pendidikan keluarga. Kemudian kalau menyangkut hak-hak anak juga Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, berarti juga mengkampanyekan pemenuhan hak anak kan. Gitu. Jadi itu mungkin Kementerian Sosial juga bisa berperan. Yang penting tadi saling bersinergi untuk ya itu pembinaan anak-anak Indonesia yang terbaik sehingga arahnya jangan sampai menggantikan pelaku-pelaku teror yang mungkin sudah wafat, mungkin sudah dipidana dan sebagainya. Tidak ada ibaratnya hilang satu tumbuh seribu dan sebagainya. Kak, saya ingin mengajak Kak Seto untuk sedikit menelaah tentang bunyi pasal 69B. Coba ya. Ini salah satu bentuk perlindungan khusus. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme. Menurut Kak Seto ini ditujukan kepada anak yang melakukan tindak terorisme atau anak yang menjadi korban terorisme atau bagaimana ya kalimat itu? Iya, saya kira semuanya ya. Artinya apakah itu korbannya yang kemudian bisa mendorong untuk menjadi pelaku juga atau memang sudah terpengaruh ya sehingga menjadi salah satu tim lah yang dilibatkan misalnya begitu. Tapi kalau kita lihat isi pendidikan kita salah satunya juga unsur nasionalisme kan. Nah, nasionalisme ini termasuk tadi mencintai tanah air, menjaga tanah air, tidak merusak, tidak memporak-porandakan persatuan yang ada dan sebagainya. Begitu. Bicara nasionalisme terkenang oleh saya peristiwa pasca kemerdekaan Indonesia. Ada buku sejarah yang mencatat bahwa misalnya di Surabaya anak-anak Indonesia ikut menyambut datangnya pasukan sekutu dengan cara yang luar biasa, menyambut luar biasa. Mereka pakai pakaian yang dilengkapi dengan bahan peledak, lalu mereka tabrakkan diri mereka ke kendaraan-kendaraan militer pasukan sekutu. Kejadian semacam itu saya bayangkan mengerikan sekali. Kalau dilakukan hari ini barangkali kita akan cap anak-anak itu sebagai pelaku kekerasan, pelaku teror dan seterusnya. Tapi itu salah satu potret yang bagi saya mencengangkan. Ada suatu masa ketika anak-anak Indonesia sebagian tentu saja memilih cara yang sedemikian, harus saya katakan ekstrim untuk menunjukkan nasionalisme mereka, menunjukkan kecintaan mereka pada tanah air. Dengan menjadi bom hidup untuk melawan atau membendung pihak yang mereka anggap sebagai musuh. Hari ini apa formula yang paling manjur sekaligus yang paling bisa dinikmati oleh anak-anak ketika kita bicara nasionalisme? Apakah? Tidakkah ini akan menjadi sebuah pokok bahasan yang maaf kata ya, klise, menjemukan, terlalu gampang untuk ditebak, selalu normatif, tapi jauh panggang dari api. Sinis terdengar. Ya, kalau kita dengar lagu kan ada Aku anak Indonesia, dan seterusnya itu ya. Thomas ingat gak lagunya? Anak yang merdeka, gitu. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku, Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, bangga sebagai anak Indonesia itu dulu. Berarti kalau bangga itu bangga apanya? Ya bangga sukunya yang banyak, beragam, ada yang artinya yang prinsip-prinsip yang diterjemahkan dalam dunia anak, Bhinneka Tunggal Ika, waktu beragam suku, beragam agama, kepercayaan, tapi tetap menjadi satu. Nah, suasana itu yang harus dibangun. Nah, dibangun ini juga yang paling awal misalnya ya kerjasama antara ayah, ibu, dan anak-anak. Misalnya itu diteladankan juga oleh orang tua. Pemahaman kerjasama itu tidak ada pemaksaan, kekerasan,
terus ya arogansi dari orang tua di dalam mendidik anak. Itu dimulai dari situ. Jadi mereka terbiasa bahwa walaupun lemah, walaupun kecil, tapi tetap dihargai dalam tanda kutip negara kesatuan keluarga ini gitu. Jadi, tetap bisa menyampaikan pendapat sesuai dengan tingkat kematangan dan kecerdasan mereka. Setiap anak ya, misalnya ada biasa entah istilahnya rapat keluarga atau sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah misalnya begitu. Kalau ada perbedaan sedikit antara ayah dan bunda, ada sidang kabinet terbatas misalnya. Jadi suasananya itu demokratis, akrab, rukun, guyup. Nah ini yang sebetulnya upaya untuk unsur nasionalisme tadi. Di samping memberikan sebuah pengalaman otentik kepada anak bahwa setiap perbedaan, setiap persoalan bisa dikomunikasikan. Iya, bisa dipecahkan bersama, dibicarakan dengan mengedepankan kuncinya komunikasi. Nah, ini saya kira awal dari unsur nasionalisme tadi gitu. Sehingga nanti kita berbangsa mau menjadi bupati, mau menjadi wali kota atau gubernur atau bahkan presiden ya tetap bisa mengayomi semua warga yang ada di wilayah yang dipimpinnya tadi begitu. Dan kalau itu tersumbat, kalau itu tertutup, boleh jadi kita punya alasan untuk khawatir anak akan menempuh cara-cara yang destruktif, cara-cara yang tidak mengandalkan komunikasi untuk menyelesaikan masalah mereka sehari-hari. Dengan cara pemaksaan, kekerasan yang kemudian melahirkan ya terorisme tadi begitu. Atau spektrum teroris, geng motor, pelaku bully dan seterusnya. Iya, dari mulai kecil dulu. Mungkin bully dimulai dari membuli adiknya. Ya, kemudian adik-adik membuli kakaknya dan sebagainya, bisa saja begitu. Oke Kak Seto, dari topik tentang terorisme ini Kak Seto sudah mulai dengan nyanyian. Iya. Sekarang saya juga berharap Kak Seto tutup dengan nyanyian. Tapi saya mau tanya dulu ya, apa ya kenikmatan bernyanyi di depan kamera gitu? Saya terus terang Kak, saya suka lagu, saya suka musik, tapi saya lebih pilih lari keliling stadion 5 kali daripada gitu ya? saya nyanyi satu lagu Kak. Karena menurut saya ketegangannya, nervousnya itu ketika bernyanyi itu luar biasa loh. Gitu ya? Tapi saya justru lihat Kak Seto hampir di setiap kesempatan webinar kah itu apa kayaknya memang justru mencari momentum bisa bernyanyi ya. Kalau saya justru lebih senang sambil nyanyi sambil lari keliling lapangan. Itu dipadukan tadi. Saya nyanyi serius satu lagu, itu seraknya 3 minggu. Itu saya bercanda. Coba sekarang nyanyi. Saya lebih baik lari Kak daripada nyanyi. Gitu ya. Oke, silakan Kak. Tadi di awal nyanyi tentang lagu terkait terorisme, sekarang nyanyi tentang ya kebinekaan, kerjasama, kebersamaan dan seterusnya. Nasionalisme. Silakan gitu, ya, mungkin ada sebuah lagu saya, lagu agak lama, itu lagunya Sikomo, yaitu bagaimana anak diajak untuk senang bersatu, bersahabat, dan mencintai teman-teman. Nah, lagunya adalah Sayang Teman-teman. Ini lagu bikinan kapan? Itu kira-kira tahun 93, 94 lah. Oke, silakan Kak. Lagu Dalam gini. kesempatan apa itu bikin Apa? lagu? Dalam kesempatan apa bikin lagu itu? Ya, kesempatan pada waktu lagu ini membuat skenario dongeng si Komo, kemudian bagaimana agar Komo mengajak teman-temannya itu saling bersahabat, tidak sombong, tapi selalu gotong royong dan sebagainya. Mudah-mudahan saya masih ingat lagunya. Gitu. Ya, silakan. Kameranya di situ Kak. Ya. Berapa menit bikin lagu ini Kak? Ini mungkin berapa ya, 10 menit, 15 menit, dicoba ditulis ini dan dirubah sedikit, jadi terus masuk rekaman begitu. Ini bukan rekaman, ini live. Ya, jadi suara asli bukan suara dari pita rekaman apapun. Iya. Silakan. Gini ya. Pernah direkam tapi sebelumnya Kak? Ya direkam untuk ini aja, untuk dongeng si Komo gitu. Untuk di Komik Komo. Iya. Oke. Lagunya gini. Tidak pernah dikomersialkan tapi. Enggak, belum. Suatu saat mungkin ya. Oke deh. Lanjut Kak. Gini ya. Kenapa tidak pernah? Gimana? Apa lagi? Ini spektrum tadi. Mulai dari bully dulu. Lanjut Kak. Oke. Nada dasarnya. Nada dasarnya apa Kak? Kalau saya membayangkan lagu-lagu tipikal Kak Seto itu akhirnya pasti do.
karena relatif. Do rendah atau do tinggi ya? Antara Karena itu. nadanya harus yang ramah di telinga anak-anak. Gampang dihafal oleh anak-anak. Termasuk anak saya, Kak. Diza itu yang sudah hafal tuh lagu yang apa? Awas virus corona. Gimana, Kak? Awas. Ayo kita lawan itu virus corona. Nah, gitu. Ya ini juga re mi fa sol la si do. Oke. Jadi selalu gitu ya. Memang pilihan nadanya pilihan nada anak-anak. Oke. Nyanyinya besok pagi. Silakan, Kak. Nah, Sri Mulatnya kapan mulainya? Ini Sri Mulat bener nih. Oke ya. Iya. Di Aku depan enggak, ini sayang. saya tanya serius. Di depan presiden Kak Seto belum pernah nyanyi lagu ini. Lagu ini? Belum. Kak Seto di depan presiden Pak Harto, Bung Karno, Kak Seto juga pernah Ya ketemu, tetapi saya Oke. belum nyanyi. melewati masa Bung Karno juga ya. Bung Karno, Bung Karno, Pak iya. Harto, Kemudian Pak Habibie, ya. lanjut Gus Dur, Ibu Ibu Mega, Mega, Pak SBY sampai sekarang. Pak Jokowi. Ya. Kak Seto pernah nyanyi di depan mereka. Iya. Pernah? Pada setiap hari anak nasional, saya bernyanyi dan umumnya beberapa kalangan memang menyambut kehadiran beliau. Saya nyanyi waktu itu Pak Harto siapa yang punya, Oh, Pak iya. Harto siapa. Kalau itu ada Pak SBY, Ibu Mega. Tidak usah dan- dinyanyikan sekarang. Itu bagus tuh kita obrolkan suatu saat nanti. Oh gitu ya. Oke. Kak Seto melintas zaman. Oke. Oke. Silakan Kak lagunya. Itu Kak. ya. Judulnya apa Kak? Sayang semua teman-teman. Sayang semua teman. Iya. Baik. Do. Saya bisa ketawa kan. Udah boleh. Silakan. Oke. Aku sayang semua teman-teman. Tunggu. Posisi tubuhnya gitu. pernah. Oh, gitu ya? Gitu. Ya. Aku sayang semua teman-teman, tidak boleh sombong. Aku sayang semua teman-teman, selalu gotong royong. Ayo kawan-kawan, bergandeng tangan. Ayo kawan-kawan, bermain dengan senang. Lagunya itu. Terima kasih Kak Seto. Satu lagu dengan sejuta pesan.